Saudara, dua unit kapal motor asing yang menjadi barang bukti tindak pidana pencurian ikan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Langsa. Ya, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan ditenggelamkan di lepas pantai yang berjarak 20 mil dari Pelabuhan Kuala Langsa. Kejaksaan Negeri Langsa memusnahkan dua unit kapal motor asing yang menjadi barang bukti tindak pidana pencurian ikan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan kemudian ditenggelamkan di lepas pantai yang berjarak 20 mil dari Pelabuhan Kuala Langsa. Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Viva Hari Rustaman, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap yang ditangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia. Menangkap ikan asing yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana perkara yang pertama, satu kapal atas nama terpidana Elva Susanto yang kapal penangkap ikan KM PKB 176 GT, selanjutnya atas nama terpidana Aung Min Tin yang berdasarkan putusan pengadilan baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri Langsa telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain dua unit kapal motor, barang bukti lain berupa dokumen, alat tangkap berupa jaring, GPS, alat navigasi, kompas, dan alat komunikasi radio yang melekat pada dua unit kapal itu juga ikut dimusnahkan. Dari Langsa, Mulyadi, TVRI melaporkan. Saudara, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pemusnahan dua kapal motor asing oleh Kejaksaan Negeri Langsa, berikut kita telah terhubung bersama dengan Kasih Intel Kejari Langsa, Bapak Syahril. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Syahril. Waalaikumsalam. Ya, Pak Syahril, mungkin langsung saja ya Pak, mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana kronologis pemusnahan dua kapal motor asing di perairan ini, Pak. Terima kasih, Bu. Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 yang lalu, sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 16.45, bertempat di laut sekitar 20 mil dari pinggir pantai Pelabuhan Kuala Kota Langsa, kita sudah memusnahkan dua unit kapal perkara tindak pidana perikanan yang sudah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Langsa. Ya, baik. Ini terkait dengan ABK, Pak. Sebenarnya mereka berasal dari negara mana saja ini, Pak? Yang satu itu berasal dari warga Malaysia, kemudian ada yang dari Myanmar. Ya. Baik, Pak Syahril, aktivitas apa yang mereka lakukan di perairan di Indonesia saat ini, Pak? Kita ketahui pada Juli 2021 yang lalu, mereka mengoperasikan menangkap ikan yang berbendera asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang tidak memiliki surat izin, di mana mereka menangkap ikan di dalam wilayah negara Kesatuan NKRI, di wilayah Kota Langsa. Iya, ini selain kapal, Pak, sebenarnya apa saja barang bukti lainnya yang juga ikut dimusnahkan ini, Pak? Ada beberapa peralatan kapal lainnya, seperti bukat trol dan juga alat-alat perlengkapan kapal. Baik. Semua dimusnahkan dalam keadaan utuh. Maaf. Ya, apakah barang bukti yang dimusnahkan itu sudah memiliki hukum tetap, Pak Syahril? Sudah inkrah kedua perkara. Yang pertama itu terhadap terpidana yang atas nama Elva Susanto berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Mei 2021 yang lalu. Kemudian terhadap terpidana Aung Min Tin itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 Desember 2021 yang lalu. Keduanya sudah inkrah. Ya, dan mungkin ini seperti apa tindak hukum lebih lanjut yang akan diberlakukan kepada para ABK ini, Pak? Kepada para ABK yang
telah diputuskan di dalam putusan pengadilan menjalani hukuman pidananya. Kemudian terhadap putusan tersebut juga ada denda 50 juta kepada terdakwa. Apabila tidak dibayarkan, nanti dibayarkan dengan diganti dengan penjara, gitu, kurungan. Baik, Pak Syahril, apakah ke depan akan ada aturan agar hal serupa seperti ini itu tidak terjadi lagi, Pak? Mudah-mudahan ini kejadian jadi efek jerah ya bagi pencuri ikan dari luar di dalam wilayah Indonesia. Jadi efek jerah mudah-mudahan dengan kejadian ini. Iya. Ya Pak Syahril, ini berdasarkan informasi sebelumnya, apakah benar memang dua kapal ini kapal yang berbendera Malaysia ini, Pak? Iya, benar-benar. Keduanya kapal yang berbendera Malaysia. Baik. Terima kasih untuk informasinya Pak Syahril. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan kepada kami untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.